satu orang tua tentang pola asuh mereka terhadap anak-anak, terutama soal penggunaan gadget dan kebiasaan memilih makanan. Tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Psikologi Lintas Budaya. Untuk mengetahui hasil dari wawancara saya, mari kita simak video berikut. A few moments later. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurlaili Dwi Agustin. Di sini saya akan meminta waktu Ibu untuk saya wawancarai terkait pola asuh orang tua terhadap anak yang bermain gadget dan pemilihan makanan sehat buat anak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Di sini pertama-tama saya akan menanyakan Ibu, ketika di rumah, apakah Ibu ada aturan terhadap anak yang bermain gadget? Sejauh ini ya, untuk anak saya memang ada larangan untuk bermain gadget. Kalau dulu itu pernah anak saya itu kalau seumpama nangis ya, saya kasih HP dan YouTube seumpama. Lah itu kok dikasih kesempatan satu kali. Lah ini anak kok tiba-tiba pengen tiap hari minta HP gitu, pengennya lihat YouTube, kok tiba-tiba ketergantungan gitu. Terus saya dan suami coba rembukan gitu. Gimana kalau anak kita itu dilarang aja bermain gadget? Soalnya kok ini dikasih satu kali kok mintanya berkali-kali gitu. Ya sampai sekarang anak saya dikasih larangan tidak boleh boleh bermain gadget tapi tidak boleh membuka YouTube gitu. Kalau seumpama dikasih pinjam HP itu datanya kita matikan gitu, kita mode pesawat gitu. Bisanya cuman lihat galeri aja. Mengapa Ibu memberi aturan seperti itu terhadap anak? Karena menurut saya akan membuat anak ini ketergantungan dengan HP. Sedangkan kalau melihat YouTube di HP itu membuat anak ini ketergantungan, tidak ingin main, tidak ingin bersosial dengan orang gitu, pinginnya di kamar tok gitu. Menurut Ibu, mengapa hal ini penting dibiasakan dari sejak kecil? Sangat penting sih, soalnya ada ini ya cerita sedikit. Adik saya itu mempunyai anak, dan anaknya itu ketika nangis itu langsung dikasih HP, langsung dikasih YouTube. Ini lihat. Akhirnya anak itu nggak bisa terlatih untuk nangis. Sedangkan melatih anak untuk nangis itu kan memperbaiki tubuh kan, organ-organ tubuh itu gitu. Akhirnya saya dan suami mencoba, ayo kita perlahan-lahan membuat anak kita biar tidak ketergantungan HP gitu. Kalau soal makanan Bu, misal ketika anak Ibu sekolah, yang pertama anak Ibu sekolah, ketika dia jajan apakah ada larangan dari Ibu terhadap makanan yang ia beli? Iya tentu. Saya itu waktu anak saya masuk sekolah TK itu saya kepikiran, karena kalau di sekolah itu kan di luar wawasan orang tua gitu. Jadi saya pribadi bilang ke suami untuk anak ini tidak dikasih uang jajan gitu. Mending anak ini dibawakan bekal dari rumah, kan memang masakannya kan nomor satu itu sehat kan, masak sendiri, daripada beli di luar kan belum tentu sehat gitu. Jadi anak saya tiap hari tidak dikasih uang jajan, namun dibawakan bekal dari rumah gitu. Apakah semua makanan di luar yang Ibu larang untuk dimakan oleh anaknya? Enggak, tergantung. Kalau seumpama kayak ciki-ciki, coklat-coklat yang harganya Rp500 itu saya larang, meskipun harga yang 1.000 saja itu saya larang. Mungkin kalau kita biasanya kalau anak pengen jajan itu saya bawa ke Indomaret atau Basmalah gitu, daripada beli di warung kan yang expirednya tidak dilihat gitu, tidak diteliti asal jual gitu. Mending kita bawa ke Indomaret atau ke Basmalah gitu.
Dari cara ibu mendidik, apa yang ibu harapkan terhadap anak? Mungkin kalau mendidik anak dari kecil itu mungkin agak susah ya. Mungkin kita sama suami akan pelan-pelan memberikan peraturan, nggak boleh ini, nggak boleh gitu, harus begini, harus begitu. Mungkin meskipun anak ini tidak siap menerima didikan dari sejak kecil, tapi kita mengasih tahu, nah, tidak boleh ini ya, tidak boleh makan ini ya, tidak boleh bermain gadget ya, gitu. Kita pelan-pelan aja, semampunya anak kita aja gitu. Apa pengaruh terhadap kesehatan mental anak, Bu? Dari yang tidak boleh main gadget, ada aturan apa? Ada jamnya bermain gadget, ada waktunya. Terus terhadap makanan yang dilarang juga. Ya. Kalau tentang gadget, kan di zaman sekarang kan kebanyakan anak-anak itu kan banyak sekali yang mempunyai HP, sama orangnya dibelikan HP sendiri gitu biar gak mengganggu HP-nya orang tua. Jadi kita sama suami itu bersepakat untuk membeli TV. TV itu bisa menginstal YouTube. Jadi lihat YouTube-nya itu di TV saja, biar anak ini tidak tergantungan dengan HP gitu. Mending dilihat di TV saja. Meskipun ada TV, saya dengan suami itu memberi waktu untuk anak melihat YouTube gitu, YouTube di TV gitu. Ya, kalau malam itu dari habis maghrib itu sampai jam 9 itu udah lihat gitu loh, dari maghrib sampai jam 9 batasnya. Tapi kalau dari pagi terus sampai siang itu nggak boleh terlalu banyak melihat YouTube, karena kan kadang anak-anak sekarang melihat YouTube itu kan tidak berfaedah. Kadang mungkin anak ini sukanya mau lihat Upin Ipin gitu, sukanya lihat Nusa. Kadang kan di lain ini kontennya itu terlalu tidak berfaedah gitu kan. Kadang anak-anak memilih konten yang seperti itu gitu. Untuk pengaruh terhadap kesehatan mental yang makanan gimana, Bu? Kalau makanan ya itu ya, kadang anak saya itu kok boleh sih gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu. Kadang anak saya itu terganggu gitu. Tapi saya mencoba mengasih tahu ke anak saya kalau makan ini tidak baik, tidak sehat gitu. Akhirnya lama-kelamaan anak saya meskipun dia bersikukuh untuk membeli makanan itu, tapi ya udah gak apa-apa makan, tapi jangan sering-sering gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah lihat kan videonya? Dari hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa kita bisa melihat budaya keluarga membentuk pola pikir dan perilaku anak sejak dini. Aturan tentang penggunaan gadget dan pemilihan makanan mencerminkan nilai budaya tentang pentingnya disiplin, pengendalian diri, dan hidup sehat. Di dalam budaya kita, khususnya budaya timur seperti Indonesia, orang tua sangat berperan besar dalam mengarahkan perilaku anak-anak. Kebiasaan ini juga berpengaruh pada kesehatan mental anak. Anak-anak yang dibiasakan disiplin dan kontrol diri cenderung memiliki keseimbangan emosi yang lebih baik, lebih mampu menghadapi stres, dan membangun konsep diri yang positif. Sebaliknya, tanpa aturan yang jelas tentang penggunaan gadget atau makanan, anak bisa mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, ketergantungan, atau bahkan perilaku impulsif. Jika diterapkan dengan baik, pola asuh berbasis budaya dapat berperan besar dalam membentuk generasi yang sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Dari hasil wawancara ini, kita bisa belajar betapa pentingnya budaya keluarga dalam membentuk perilaku kesehatan mental anak-anak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A
A few moments later.